Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, para pecinta Al-Quran, salihin salihat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali berjumpa pada serial Tafsir Al-Azhar membersamai Buya Hamka dalam mengurai dan mendapatkan mutiara hikmah kalam-kalam Allah melalui karya monumental Buya Hamka, yaitu Tafsir Al-Azhar. Kita masih di surat Ali Imran, dan insya Allah pada segmen kali ini kita akan tadabburi beberapa ayat, yaitu ayat ke-14 sampai ayat ke-17. Seperti biasa, mohon izin para pemirsa, saya bacakan ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Diperhiaskan bagi manusia kesukaan kepada barang yang diingini, yaitu hal perempuan dan anak-anak laki, berpikul-pikul emas dan perak dan kuda kendaraan yang diasuh, dan binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Yang demikian itulah perhiasan hidup di dunia. Namun di sisi Allah ada lagi sebaik-baik tempat kembali. Katakanlah, sukakah kamu ceritakan kepada kamu apa yang lebih baik daripada yang demikian? Di sisi Tuhan mereka, kamu orang-orang yang bertakwa. Ialah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan istri-istri yang suci dan keridhaan bagi Allah, dari Allah. Dan Allah adalah melihat akan hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, oleh karena itu ampunilah kami dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari siksaan neraka. Yaitu orang-orang yang sabar dan orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang sungguh-sungguh taat, dan orang-orang yang membelanjakan harta, dan orang-orang yang memohon ampun di ujung malam. Para pemirsa, masih menyambung pada bahasan sebelumnya, jika konsep tentang yang mengakibatkan atau faktor penting dari kekufuran adalah harta benda dan anak-anak, maka ini mengurai lebih luas dari itu. Karena pada hakikatnya manusia itu secara fitrah memiliki beberapa kesukaan-kesukaan, maka disebut dengan syahwat. Dan syahwat itu disebutkan sangat banyak. Di sini Buya Hamka mengurai, yang pertama perempuan, yang kedua adalah anak laki-laki, yang ketiga adalah emas dan perak, yang keempat adalah kendaraan, yang kelima adalah binatang-binatang ternak, yang keenam adalah sawah dan ladang. Ini semua diurai oleh Buya Hamka. Nah, sebelum mengurai itu Buya Hamka menganalisis kata-kata zuyyina, artinya diperhiaskan. Diperhiaskan maksudnya segala barang yang diingini, ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi keinginan itu terlihat baik, kelihatannya hanya eloknya saja dan melupakan buruk dan susahnya. Ini menarik. Kata-kata zuyyina dan kemudian ada syahwat itu keinginan. Keinginan secara umum tanpa memperhatikan apakah buruk ataukah tidak. Ini sama mohon maaf. Misal nih, hari ini ada promo sale. Nah, ada promo. Terlintas kalau kita sedang scrolling sosial media atau lagi jalan lihat iklan, ada promo. Kita punya keinginan, itulah syahwat.
keinginan itu ada kalanya kita tindak lanjuti dengan serius, berarti itu kita anggap penting untuk dibeli. Dan ada kalanya kita sadar tidak penting-penting amat. Akhirnya kita bisa anulir atau kita bisa minimalisir. Nah, karena itu Allah ingin menjelaskan apa sih keinginan dasar manusia. Nah, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Apa sih syahwat-syahwat manusia itu? Maka Allah menyebutnya yang pertama adalah hubbus syahawati minan nisa. Nah, yang menarik para pemirsa, kenapa disebut hubbus syahawati minan nisa? Syahwat terhadap perempuan. Apakah ayat ini adalah ayat yang misoginis? Ayat-ayat yang hanya diperuntukkan pada masyarakat yang punya tradisi atau hukum-hukum patriarkis, sehingga disebut hubbus syahawati minan nisa. Nah, ini penting untuk disampaikan karena agar jangan sampai kita memiliki pemikiran minor terhadap ayat Al-Quran. Jangan sampai kita merasa bahwa ayat ini khusus laki-laki. Buktinya apa? Hubbus syahawati minan nisa. Ternyata tidak. Hubbus syahawati minan nisa. Perempuan yang dimaksud di sini adalah bahwa memang, kata Buya Hamka, sudah ditakdirkan laki-laki itu ketika bertambah dewasa maka bertambah dia tertarik terhadap perempuan. Nah, syahwat terhadap perempuan itu dari yang sifatnya materialistik, artinya fisik terhadap perempuan, atau juga pada syahwat yang selain itu. Tapi menarik untuk diperhatikan bahwa zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa ini pandangannya adalah pada dua sisi. Artinya syahwat laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap dirinya sendiri itu beda. Ketika laki-laki terhadap perempuan, maka Allah memberikan zuyyina tadi itu secara stabil. Mohon maaf, mohon izin para pemirsa, laki-laki yang berusia 72 dengan 27, kalau melihat perempuan cantik lewat, dua-duanya sepakat. Karena itu adalah Allah pertahankan makna syahwat terhadap perempuan. Lalu apa esensinya dan bagaimana cara pandangnya kalau syahwat terhadap perempuan itu dilihat dari sudut pandang perempuan? Insya Allah kita akan sambung setelah jeda yang berikut. Baik para pemirsa, jadi kalau laki-laki melihat perempuan, dia nggak peduli tua, nggak peduli muda, melihat pandangan terhadap perempuan, dia stabil. Artinya laki-laki muda, laki-laki tua melihat perempuan cantik, dia akan sepakat. Karena itu dibuat stabil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja nanti yang akan dihisab oleh Allah, apakah dia cukup dengan yang halal, ataukah dia akan condong pada yang haram atau syubhat. Nah, bagaimana kalau ayat ini dari sudut pandang perempuan? Sama. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa itu bahwa perempuan itu mencintai dirinya. Berbeda jika laki-laki melihat perempuan, laki-laki lebih subjektif dan lebih superior, maka perempuan melihat dirinya, dia menganggap dirinya lebih superior lagi. Karena begini, saya gunakan contoh yang sama. Perempuan yang berusia 72 dan 27 tahun kalau mau keluar rumah dia pasti dandan. Ya, tidak bisa kita katakan pada perempuan tua nggak usahlah dandan udah tua, nggak bisa. Karena fitrah perempuan itu ingin tampil cantik, ingin sempurna, ingin perfect, dan itulah sudut pandang zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Karena ini pada posisi nomor 1, karena perempuan memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perhiasan, baik di mata laki-laki ataupun di mata dirinya sendiri. Karena menjadi sangat luar biasa, kalau kita punya anak laki-laki mah simple. Mau pergi kemana aja barangnya sederhana. Tapi kalau punya anak perempuan, dia pasti punya bawaan yang luar biasa banyaknya. Dia detil, ada ini, ada itu, ada itu. Karena apa? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dari perspektif perempuan adalah ketika perempuan ingin tampil secantik mungkin, mau berusia 27 ataupun 72. Nah, inilah yang kita bisa lihat. Buya Hamka sebenarnya membahas tentang banyak ya, dari sejak sebelum jodoh sampai perjodohan dan seterusnya, sampai kemudian kenapa ada aturan nikah dan kenapa ada perzinaan. Ini juga bagian dari mengatur syahwat minan nisa tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin fitrah manusia itu diwadahi dengan sesuatu yang syar'i dan kemudian mengeliminir atau meminimalisir terjadinya penyalahan-penyalahan yang bertentangan dengan itu. Termasuk yang hari ini terjadi, penyimpangannya bukan hanya tentang perzinahan, tapi juga ada perilaku-perilaku yang di luar itu, termasuk
suka terhadap sejenis dan lain sebagainya. Nah, karena ketika masih muda, syahwat kata Buya Hamka, ini sedang naik, maka perlu syariat yang membimbing, karena kembali pada ayat-ayat sebelumnya adanya Al-Quran, adanya aturan yang membimbing dengan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, para pemirsa, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Kenapa yang disebut banin? Nah, sekali lagi orang yang melihat secara literal akan mengatakan ayat ini sangat patriarkis, misoginis ini. Kok disebut anak laki-laki? Banin. Karena begini, anak laki-laki, kalau tadi yang pertama perempuan, ya, sekarang laki-laki. Karena laki-laki diharapkan menjadi tulang punggung keluarga. Laki-laki diharapkan yang dia bisa melindungi, karena dia dianggap lebih superior secara fisik dan lain sebagainya. Maka menjadi sangat normal. Jadi sah-sah saja kalau misalnya kemudian seseorang menikah, dia ingin anak pertamanya laki-laki. Tapi pada faktanya kan belum tentu. Keinginan itu wajar, normal. Makanya dikatakan zuyyina. Namanya zuyyina itu kalau dipilih, saya ingin anak pertama saya laki-laki, wajar. Sekalipun nanti pada faktanya belum tentu anak pertamanya laki-laki. Nah ini keinginan itu disebut syahwat. Nah syahwat punya anak laki-laki itu wajar. Apakah kemudian kalau saya mengatakan, enggak, saya pengen punya anak perempuan, bukan berarti saya tidak wajar? Enggak juga. Karena umumnya memiliki anak laki-laki adalah merupakan mimpi dan keturunan dari itu sendiri adalah fitrah dari manusia. Oleh karena keinginan kepada anak laki-laki sebagai penyambung keturunan, sedangkan anak perempuan setelah dewasa akan menjadi penghuni rumah orang lain, maka di zaman jahiliyah itu ada nuansa buruknya. Bahkan ada di salah satu klan kabilah Quraisy itu yang melakukan tradisi buruk, yaitu dengan mengubur hidup-hidup anaknya yang dikenal dengan wa'dul banat. Jadi ketika dikasih tahu anaknya perempuan, aduh apes ini. Nah, lalu ada yang buruk, dia bunuh anaknya karena dianggap udah habis, dianggap tidak punya harapan. Nah ini Allah juga ingin tampilkan bahwa seharusnya menyikapi itu tidak sampai terlalu berlebihan. Keinginan punya anak perempuan, punya anak laki-laki, well, bagus. Tapi ketika dikaruniai anak perempuan, maka seharusnya juga tetap disyukuri. Karena itulah kedatangan Islam, kata Buya Hamka, dan teladan diberikan Rasulullah SAW untuk mencintai anak perempuan. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW yang dominan justru bagaimana beliau mendidik anak-anak perempuan. Justru anak laki-laki Rasulullah SAW meninggal ketika masih kecil. Tapi anaknya yang berkembang dan bahkan sampai berkeluarga dan keturunan-keturunan Rasulullah berasal dari anak perempuan beliau. Nah ini menarik supaya ada balancing ya. Kalau tadi zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, sekarang adalah pada anak laki-laki. Ini yang kedua. Yang ketiga, emas dan perak. Ini bentuknya materi. Kekayaan manusia, emas dan perak ini tergolong tambang mulia. Yang juga hari ini emas dan perak merupakan standar. Dan dalam sebuah hadisnya, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab latamanna anna lahu thalith wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubu ala man taba." Ini hadis Bukhari Muslim ya, sahih. Kalau manusia diberi 2 lembah ya, berisi emas enggak cukup, maka dia akan meminta lembah ketiga dan tidak akan bisa menyumpal kecuali dengan tanah. Nah, ini menandakan apa? Enggak ada manusia yang enggak suka harta. Makanya harta dalam bahasa Arab disebut mal. Mal itu artinya harta. Kalau salah satu derivasi dari mala yamilu itu condong. Jadi manusia suka harta itu bagus, itu fitrah. Tapi masalahnya ketika harta itu membuatnya diperbudak, membuatnya terjerat pada kekufuran, itu yang menjadi problem. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah disebut dengan setelah emas dan perak itu adalah al-khailul musawwah. Jadi ada kendaraan. Ini juga penunjang. Di zaman dahulu, di kala ayat ini diturunkan, itu ada kendaraan yang diberikan pelana dan itu menjadi sebaik-baik kendaraan. Dan saya kira hari ini juga impian kita adalah punya kendaraan yang bagus. Beberapa hal lagi masih ada sambungannya terkait dengan keinginan manusia. Insya Allah para pemirsa kita akan sambung setelah jeda yang berikut. Para pemirsa, kita lanjutkan. Jadi setelah
perempuan, anak-anak, emas dan perak, itu ada kendaraan. Kenapa kendaraan? Karena manusia moving. Dia bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dia ingin punya kendaraan yang nyaman. Makanya disebut al-khailil musawwamah. Bukan hanya kuda, tapi kuda yang siap ditunggangi. Kan kita, mohon maaf, hari ini kan ya punya motor itu bagus, tapi kan inginnya motor yang nyaman. Punya mobil bagus, tapi inginnya mobil yang nyaman. Itu menjadi sesuatu yang fitrah. Ya berarti kita tinggal sesuaikan saja dengan budgetnya. Nah, itu singkatnya demikian para pemirsa. Yang berikutnya adalah binatang ternak. Binatang ternak ini juga sama. Ada yang kita menjadi peliharaan sebenarnya. Itu kan sudah advance ya. Artinya kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. Jadi manusia ingin punya binatang ternak itu secara umum ya yang bisa dimakan ya. Domba, kambing, sapi, kerbau, unta dan seterusnya. Kalau hari ini lebih diperluas sesuatu yang dipelihara, ya sekalipun tidak termasuk al-an'am ya. Orang punya akuarium, melihat emas, dia melihara burung, yang lain. Itu kan sudah merupakan bukan kebutuhan pokok lagi, tapi itu kan juga hobi, kesukaan gitu. Dan yang berikutnya adalah setelah menjelaskan itu adalah sawah ladang, ya kebun. Itu juga menjadi kesukaan manusia. Nah, hal-hal ini kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya. Mau nggak sih kamu saya kasih tahu lebih baik dari yang tadi disebutnya? Khairum min dzalikum. Kalau kalian bertakwa, kalian akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan nah ini relate ya. Surga yang dijanjikan Allah itu relate sekali dengan susunan ayat tadi. Yang pertama adalah azwajum mutahharah. Nah, azwajun mutahharah itu istri-istri yang betul-betul disucikan fisiknya, disucikan perkataannya, disucikan apapun yang sering kita sebut dengan bidadari. Nah, mohon maaf, para perempuan membayangkan bidadari itu adalah saingan dirinya. Padahal sebenarnya kata-kata azwajun mutahharah itu menjadi umum. Nah, dialah yang akan menjelma menjadi perempuan cantik itu. Selain memang Allah sudah sediakan perempuan-perempuan cantik yang memang diciptakan untuk mendampingi laki-laki soleh yang masuk surga. Nah, bahasan ini tentunya sangat complicated dan panjang sekali. Intinya ini relate dengan yang tadi. Ya, cuman bedanya para ulama membedakan ada perempuan yang disebut bidadari hanya diciptakan di surga dan ada perempuan cantik yang disebut bidadari yang berasal dari dunia. Mana yang lebih mulia? Para ulama berbeda pendapat. Kita bisa ambil beberapa ulama yang mengatakan perempuan salehah yang dari dunia yang kemudian menjelma menjadi bidadari lebih utama. Karena bidadari yang hanya diciptakan dikatakan maksuratun fil khiyam. Dia hanya berada di pingit di istana saja. Sementara perempuan-perempuan salehah yang menjadi bidadari, dia bisa moving, bisa jalan kemana-mana, termasuk juga bisa jalan-jalan ke neraka dan tidak meleleh. Kalau bidadari tentu tidak mendapatkan privilege itu. Ini azwajun mutahharah menarik. Tapi lebih dari azwajun mutahharah, waridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Kerelaan dan ridha dari Allah itu lebih besar dari kenikmatan mendapatkan jannat, taman-taman, istana dan termasuk bidadari tadi. Nah, bagaimana Allah menyebutkan keridhaan siapa hamba yang diridhoinya? Yang disebut di sini al-ibad. Dijelaskan di ayat 16, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana. Itu orang yang berdoa, meminta ampunan Allah dan dilindungi dari neraka. Dan selain berdoa demikian, al-ibad yang mendapatkan ridha dari Allah, ada karakteristik yang disebut di sini, yaitu sabar, jujur dan sungguh-sungguh, taat dan berinfak. Nah, yang menarik di akhir ayat 17 disebut wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, menandakan kita sangat dianjurkan untuk bangun sebelum subuh, sangat dianjurkan untuk mendekat dengan Allah di penghujung malam. Dan ini juga sekaligus menguatkan sepertiga malam terakhir adalah waktu yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada setiap manusia setiap harinya. Di situ kita bisa mendapatkan keutamaan dari waktu tersebut. Dan al-istighfar di waktu sahur itu juga sekaligus menguatkan zikir yang paling utama di waktu sahur adalah istighfar.
Nah, orang berzikir itu bisa sholawat, bisa bertasbih, bisa bertahmid, bisa bertahlil. Tapi di saat seseorang berada di waktu sahur, maka yang lebih utama adalah dengan beristighfar. Jika hamba-hamba yang tadi disebutkan berdoa meminta ampunan dan perlindungan dari neraka, sabar, sungguh-sungguh dan jujur, taat kepada Allah, dan memiliki pola hidup kontributif, suka berinfak, serta mempunyai hobi beristighfar di waktu sahur, mereka akan mendapatkan kenikmatan melebihi syahwat yang manusia diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, sebelum kita beranjak, seperti biasa kita akan ambil beberapa takeaway lesson yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, fitrah yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 14 ini ya. Ada tadi ya, pertama perempuan, yang kedua adalah anak laki-laki, yang ketiga adalah emas, perhiasan emas dan perak, yang keempat adalah kendaraan, yang kelima adalah sawah, binatang ternak atau peliharaan, dan yang terakhir adalah sawah ladang. Tidak dilarang menyukai itu. Yang menjadi berat adalah ketika itu menyebabkan kekufuran dan tidak mengikuti petunjuk Allah. Kalau kita ingin lebih baik dari itu, maka jadilah ibad, hamba Allah yang akan mendapatkan surga dan kenikmatan-kenikmatan lain. Bagaimana caranya? Tadi, mengimplementasikan dan berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, yaitu meminta ampunan dan perlindungan dari siksa neraka. Lalu kemudian sabar, jujur, taat, punya pola hidup dan pola pikir kontributif, berinfak, serta membiasakan diri untuk senantiasa bangun sebelum subuh dan memperbanyak istighfar. Karena ibaratnya kalau kita punya jam kantor jam 7, jangan tepat-tepat jam 7, kita harus sebelumnya. Ya, kalau subuh itu adalah jam 4.30, ya usahakan bangun sebelumnya. Kita gunakan untuk beristighfar, menyemai keridhaan Allah, dan mendapatkan kekayaan yang melebihi dari apa yang Allah sebutkan menjadi kesukaan dan syahwat manusia. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menjadi ibad atau hamba Allah dengan beristighfar, dengan sabar, punya pola hidup kontributif, sehingga kita mendapatkan kenikmatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.